Oh, teman-teman, Rainer Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai intinya review produk antena digital. Antena digital PX. Kenapa? Ya, ini spesialis outdoor walaupun bisa indoor. Kenapa saya pilih ini? Karena saya telah mencoba ini dan saya memakai kurang lebih 4 tahun ada. 4 tahun belum ada. Yang saya mau bahas kelebihan dan kekurangannya. Ya, secara garis besar umum juga saya mau kasih tahu, saya mau bilang saya puas pakai produk ini. Tapi ada kekurangan. Kekurangannya itu satu. Kekurangannya ada beberapa. Jadi kita perlu mengakali. Jadi kita memakai produk itu kita harus mengakali. Saya khawatir lupa sebetulnya kekurangan yang saya mau sebutkan. Tapi gini deh, saya kasih gambaran umum mengenai produk ini. Saya memakai produk ini yang warna putih. Putih itu yang masih dia awal-awal terbit waktu digital itu belum diwajibin. Itu tahun 2018 kira-kira. 2018 ke 2019 saya sudah pakai ini. Saya waktu pakai set top box tambahan. Awal mulanya saya memakai ini karena saya nggak ada dulu kan antenanya itu yang PF yang panjang tuh, yang bisa nangkep itu. Dulu kan masih analog semua. Analog itu lebih ini lagi, nggak boleh jauh sama pemancar. Ini juga sama, ini juga nggak boleh jauh sama pemancar, nggak dapat signal lah kalau jauh dari pemancar. Saya nggak ngerti ya sistemnya ya, cuman intinya gitu deh. Kalau terlalu jauh juga kayaknya susah gitu. Tapi gini, saya pakai antena ini ya, itu signal analog memang hancur, tapi signal digitalnya bagus. Nah, kemudian ini bawaannya dia itu dapat 12 meter kabel kan. 12 meter kabel itu ada yang rumahnya antara TV dengan antena itu bisa berdekatan. Saya termasuk yang jauh. Bawaannya itu kabelnya bagus sebenarnya 12 meter. Tapi karena saya jauh, saya coba pakai kabel lain. Itu RG9 juga. Langsung jelek. Jadi saya Google, saya cari tanya-tanya orang, saya cari informasi. Akhirnya harus pakai kabel bagus walaupun sama-sama RG6 ya, RG6 apa? RG6 kalau nggak salah deh. Pokoknya kabel yang bagus untuk digital. Kalau nggak salah Coaxical RG6 apa? Coba nanti teman-teman saya tulis di ininya deh, di deskripsinya. Dulu saya ada pokoknya kabel Belden Coaxical RG6 kalau nggak salah. 9 apa 6, coba aja nanti saya masukin, saya cantumin kabelnya teman-teman. Saya kasih linknya juga yang dulu saya pernah buat videonya. Nah itu setelah pakai kabel yang bagus, saya pakai merek Belden, langsung jernih. Langsung kalau digital itu kan terputus-putus atau enggak, bukan kresek-kresek. Nah asli saya cuma bilang kalau TV ini nggak cocok banget buat antena analog, buat nangkep analog. Lagian kalau di Jakarta Jabodetabek kayaknya udah switch off, sudah mati ya, semua digital juga sama. Kalau kabelnya jelek, nonsense, susah deh, putus-putus atau nggak dapet signal. Jadi kabel harus bagus, dan alat ininya sudah cocok menurut saya, antena digitalnya oke ya. Jadi antena ini kalau menurut saya cocok, tapi perlu kabel yang bagus. Kalau kabelnya nggak 12 meter ini bagus, kalau nggak bagus harus pakai yang seperti Belden yang bagus gitu kabelnya. Dia ada seratnya ini deh, dibedain bahan-bahannya gitu ya. Kemudian gini, itu pengaturan letak. Dia harus berdekatan sama TV, arahnya sejajar. Ini pengalaman saya nih teman-teman. Kalau kita misalnya saya lebih dari 12 meter, kalau arah antenanya itu rada mencong dari TV, langsung signalnya jelek,
nggak ngerti kenapa ya. Jadi misalnya TV-nya di sini, ininya di sini, jadi arahnya ini harus langsung bersebelahan gitu, mau walaupun jaraknya lebih dari 12 meter. Jangan TV-nya di sini, ininya mencong. Misal TV sini ininya mencong gini, mencong gitu arah. Jadi usahain langsung ini bersebelahan gitu loh. Langsung, jadi misalnya A B jadi berdampingan, bersampingan walaupun jaraknya rada jauh nih ya. Jangan gini nih. Jangan gini, tapi gini, rata dia. Rata nih, maksud saya rata. Walaupun jaraknya lebih dari 12 meter misalnya. Jadi pertama kabel bagus, jarak itu harus bersebelahan. Jangan mencong-mencong ya. Kemudian yang saya ingin share, setelah saya memakai antena ini, saya generasi pertama masih bagus. Itu indoor hampir bilang nggak cocok, kecuali nih bangunannya, letak antenanya itu langsung ngadep luar tanpa ada penghalang lagi di luar. Jadi misalnya teman-teman ada jendela gini, kalau atasnya beton gini lagi, itu dianggap ngalangin antena. Kalau teman-teman taruh di dalam, terhalang, signal hancur. Kalau misalnya taruh di jendela ada penghalang lagi beton gitu, taruh luar, udah ini kuat, bahannya kuat. Kecuali teman-teman taruh di gini, atasnya cuman genteng, gak ada masalah karena signalnya kebuka gitu kan. Ya udah 3 tuh teman-teman, jadi biar nggak gambarnya bagus nih. Kemudian ya ingat tuh, pokoknya kalau atasnya ada penghalang, teman-teman taruh luar. Penghalang itu harus kayak beton, tapi kalau cuma genteng bisa di dalam indoor, asal ngadep luar. Kalau terlalu jauh dari luar, susah signal lagi, walaupun atasnya cuma genteng. Susah signal teman-teman, harus ngadep luar, atasnya nggak boleh ada penghalang kecuali genteng, tapi nggak boleh terlalu dalam juga. Bingung nggak gitu teman-teman? Jadi teman-teman waktu di lapangan pemasangan itu harus spesifik, dianalisa, dilihat kira-kira nih apa nih kendalanya kayak gitu. Jadi udah ada kabelnya harus bagus, nggak bisa walaupun sama-sama RG6 coaxial 6 apa, nggak bisa tuh. Kalau jelek tetap jelek, merek pengaruh. Kemudian bersebelahan, jangan mencong-mencong arah TV sama itu. Kemudian naruhnya itu kalau misalnya ada penghalang, taruh di luar, tapi pokoknya ada jendela luar gitu. Kalau tembok, dihadapin tembok nggak bisa. Udah gitu nggak cocok buat analog, lagian ini Jabodetabek sudah digital. Oke ya. Kemudian lain-lainnya, ini kuat, saya bilang ini kuat bahannya. Tapi kalau teman-teman taruh luar, teman-teman kasihlah selongsong misalnya kardus atau apa, jadi ya tetaplah melindungi catnya, warnanya bagus sih. Tapi saya punya warna putih jadi kusam gitu kan, walaupun itu saya udah tutupin, itu cuma estetika aja. Kemudian gini, itu saya pengalaman, saya taruh di luar, saya itu nggak mantek ke ground. Jadi waktu itu saya cuma impit batu sama batu, langsung signal keganggu. Makanya ini kan di gambar itu dibilangin ini kan di apa namanya, diikat ke tembok, dibobok, dipaku di ini ke tembok kan, di sekrup ke tembok. Nah cara ngakalinnya biar saya waktu itu nggak ini ke tembok, saya pakai kayak hebel, kayak bata yang bata putih. Sekarang lah bata putih ringan, bata ringan kan, bukan bata merah lagi yang lebar yang gede, yang panjang. Saya lagi ada stok itu tuh ya teman-teman, terserah kalau ada yang lain, ada ide lain, atau enggak dipantek langsung ke beton atau kemana, ke tembok di luar gitu. Nah itu seimbang, jadi ininya saya pindah-pindahin tuh, hebelnya bisa saya pindah-pindahin teman-teman gitu. Nah begitu saya iniin, signal langsung lompat jauh. Yang tadinya RCTI nggak nangkep, seimbang deh signalnya gitu teman-teman.
eh Kemudian apalagi ya, eh ini saya ada ngalamin kerusakan di ininya apa namanya, power. Itu kan dia ada namanya nih, sebutannya apa ya, power ya, power booster. Dia ada alat boosternya nih. Boosternya itu adalah ini. Ini dia nih. Nah, ini dia. Nah, ini adalah boosternya nih. Nah, ini. Jadi powernya dia di sini nih. Powernya dia tuh nih yang kiri nih, yang kiri ya teman-teman. Itu saya ngalami kerusakan. Jadi kayak adaptornya ya. Pokoknya saya ada ngalamin kerusakan di adaptornya. Jadi adaptornya tuh mengalami kerusakan. Dia pakai kabel apa ini? Coba ya. Nah, ini dia nih kan kabel USB. Oh, dia pakai USB power ternyata. Dia nggak pakai adaptor lagi teman-teman. Yang ini jenis baru nih. Ini jenis baru. Saya punya yang generasi awal tuh masih pakai kabel adaptor. Nah, adaptornya itu rusak. Adaptornya rusak yang saya generasi pertama, makanya dia nih uh, biar nggak kerusakan lagi kali nih, dia nggak kasih adaptor, dia kasih model USB power biar adaptornya itu mungkin cepat rusak, yang dari dianya mungkin saya ngalamin kerusakan juga, makanya dia nyuruh kita pakai adaptor sendiri, beli sendiri adaptornya 1 ampere. Teman-teman yang cari yang rendah, jangan kegedean gitu. Ininya sih kuat, ini power boosternya nih yang kiri nih, power boosternya kuat ya, nggak rusak-rusak di saya, cuman adaptornya yang keok gitu. Nah, makanya dia kasih USB nih yang generasi ini nih, yang tipe ini gitu. Ya udah teman-teman pakai beli adaptor lagi, atau enggak colok ke kemana ya, ke misalnya colok kemana, ke TV kan bisa, ke TV colok, atau ke kemana, ke itu apa yang adaptor bisa 2 adaptor, 3 adaptor, cari kalau bisa 1 ampere gitu. Jadi dia cegah kerusakan biar nggak kecewain pelanggan kali. Itu teman-teman. Ah, Kemudian ini soal ini nggak usah worry, ini bisa diputar-putar atau enggak antenanya, fix aja gitu. Saya nggak tahu, ini tergantung daerah juga nih. Kalau memang area agan teman-teman nih banyak TV digital, siarannya udah oke, nggak ada masalah, nggak usah belok-belokin, diamin aja gitu, pantek. Asal sejajar sama TV yang saya bilang, sejajar, jangan mencong-mencong. Kemudian kabelnya yang bagus kayak gitu teman-teman. Udah itu masangnya seimbang, jangan ada penghalang di kiri kanan. Kalau bisa jauhin dari tembok sebelah-sebelahnya, kalau bisa dia seimbang deh. Nggak tahu deh teman-teman, nggak tahu ini beda-beda tempat kan gitu teman-teman. Kekurangannya adaptornya dapat yang rusak, tapi yang kali ini nggak dapat adaptor suruh beli sendiri nih gitu ya. Teman-teman lihat-lihat aja antena digital lain, cuman kalau ini saya puas, cuman nggak dapat adaptor kayaknya nih yang ini nih. Tuh kan adanya power inserter, super booster, penangkapan. Tuh dia nggak bilang kalau taruh di indoor harus taruh dekat jendela, jangan hadap tembok. Kayaknya nggak bisa kalau nggak hadap tembok, sama atasnya nggak boleh ada penghalang beton lagi. Tapi kalau atasnya genteng biasa nggak ada masalah, yang penting hadap jendela luar gitu teman-teman. Itu sih yang ingin saya bagikan. Nah, ini makanya review-review orang, kalau saya lihat nih, garansi 18 bulan nggak bakal rusak kayaknya. Nih, kalau review-review orang, ini kan harga segini, 139. Teman-teman kalau mau lihat merek lain ya lihat-lihat aja. Cuman kalau saya ya inilah, saya pakai ini, antenanya sih ada masalah. Nah, ini review orang, ini kan orang bilang yang gambarnya ini segala ini analog. Analog asli. Saya juga jelek. Tapi digital oke. Emang dia spesialis digital. Ininya digitalnya udah banyak, sekarang analog sudah dimatiin tuh malahan kan. Tergantung daerah, mungkin yang di luar Jabodetabek kayaknya masih bisa itu ada yang bilang jelek gini gitu kan bintangnya. Cuma ya itu dia kabel pengaruh. Tuh lihat ya, bintang 1 nih. Ya saya bilang
ya terang saya bilang. Kalau yang PF yang panjang tuh waktu nangkep analog dia ini. Coba kalau itu harus naruh jauh tinggi, kabelnya lebih panjang. Kabel juga kalau nggak bagus juga pengaruh teman-teman. Dia itu sejelek-jeleknya nangkep nggak mati-mati gitu kalau analog kan. Cuma gambarnya agak berbayang atau kresek-kresek atau inilah ada cacat gambarnya semut gitu teman-teman. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, kita pakai ini emang ini spesialis itu, cuman kalau signalnya agak lemah harus sejajar, harus kabel harus yang bagus, Belden. Nanti coba saya kasih linknya ya, saya lihat-lihat nanti masukin coba. Terus pantek seimbang, jangan ada penghalang kiri kanannya, jangan jauhin dari tembok kayak gitu. Jangan coba aja yang bagus gimana. Iya, kalau mau jernih seperti analog, mau jernih kan kabelnya harus modal yang bagus kayak gitu-gitu. Sama digital juga sama, mau yang nggak putus-putus kabel segala harus bagus gitu. Sedia adaptor jadi nggak disediain adaptor, nggak tahu deh kalau ada merek lain ya ada adaptornya. Teman-teman, itu yang ingin saya share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.